Nah, untuk kenyamanan bermain game sendiri, kalau menurut gue ya, jujur untuk main game seperti Mobile Legends ini cukup playable untuk settingan ultra atau settingan high ya. Di sini coba kita lihat settingannya. Nah, ini udah settingan ultra. Halo Bray, selamat datang lagi di M3DID, gue Marion. Nah, di depan gue ini ada salah satu tablet dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab A8 yang versi LTE tahun 2022. Jadi buat kalian yang sementara mencari tablet untuk entertainment atau gaming, baik di rumah atau di kantor, Samsung Tab A8 2022 ini dapat menjadi salah satu tablet yang layak kalian pertimbangkan di tahun 2023 ini. Samsung Tab A8 ini sendiri dijual di kisaran harga 2,6 juta rupiah untuk versi WiFi dan 3,7 juta rupiah untuk versi yang LTE atau yang dapat dipasang SIM card. Di dalam paket pembelian kalian akan mendapatkan satu unit tabnya, kemudian kalian dapatin satu kepala charger yang 15 watt. Kemudian kalian juga akan mendapatkan kabel data untuk charging dari USB Type A ke USB Type C. Sisanya ya paling buku manual dan kartu garansi yang harusnya ada di dalam box pada saat kalian melakukan pembelian. Oke, di sini yang pertama pengen gue bahas adalah performa dari Tab A8 ini. Jadi Samsung Tab A8 ini dibekali dengan chipset dari Unisoc T618 2 GHz. Kemudian terdapat pilihan WiFi dan juga LTE. Kalau pilihan WiFi itu RAM-nya hanya 3 GB dan storage-nya itu 64 dan 32 GB kalau nggak salah. Kemudian untuk varian yang LTE atau yang bisa dipakai SIM card itu RAM-nya 4 GB dan storage-nya kalian dapatkan 128 GB. Tapi tenang aja, kalian yang ingin menambah kapasitas storage atau memori dari Tab A8 ini, kalian itu bisa menggunakan micro SD yang bisa dipakai hingga 1 terabyte. Jadi ya kalau merasa kurang di 32 atau 128 GB, dapat kalian upgrade sendiri. Oke, berikutnya yang pengen gue bahas adalah masalah desain. Jadi bisa kalian lihat di sini Tab A8 ini sebenarnya desainnya cukup menarik, tapi relatif ya, karena desain ini kan biasa beda-beda. Build quality juga solid banget, nggak begitu berat tapi nggak begitu ringan juga. Kalau dipegang dengan satu tangan untuk posisi vertikal seperti ini cukup oke. Cuman untuk posisi horizontal sebaiknya memang digenggam dengan dua tangan. Material pada bodi tablet ini juga dari aluminium sehingga cukup solid, cukup kokoh, dan beratnya itu 508 gram, cukup ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kemudian pada bagian depan dari bagian layar itu bezelnya cukup tipis, cuman memang terdapat kamera depan di pojok atas kalau dipegang secara horizontal ya. Ini kamera depannya di depan, kemudian di bagian belakang ini kamera utamanya di sini dan tulisan Samsung. Kemudian di samping kanan ya, di samping kanan di sini atau di atas ya, di kamera sisi kameranya ini terdapat ini untuk tombol power, kemudian tombol volume up dan volume down. Di sisi sebelahnya itu terdapat ini SIM card. Jadi kalian mau pasang SIM card bisa di sini. Kemudian di bagian kanan dari sini kamera, ya atas dulu ya, bagian kiri dari kamera depan ya. Ini terdapat dua lubang speaker, kemudian di bagian kanannya terdapat dua buah lubang speaker juga, kemudian satu USB Type C dan satu jack audio yang bisa digunakan untuk kalian pakai headset. Untuk USB Type C-nya ya untuk nge-charge atau misalnya kalian terhubung ke komputer untuk transfer data seperti itu. Oke, kemudian untuk Samsung Tab A8 ini memang terdapat beberapa pilihan warna. Kalian bisa memilih kalau yang di unit di sini ini warnanya itu grey, kemudian ada pilihan warna silver dan juga pilihan warna pink. Cuman memang di dalam paket pembelian Samsung Tab A8 ini kalian itu tidak mendapatkan flip cover atau dapatin screen protector. Jadi memang kalian harus beli sendiri untuk flip cover atau untuk screen protectornya. Oke, berikutnya untuk layar. Jadi desain layar sendiri di sini sebenarnya cukup bezel-less atau cukup tipis, cuman memang nggak tipis-tipis amat ya jika dibandingkan dengan Samsung Tab yang E series.
Kemudian Samsung Tab A8 ini layarnya itu pakai panel TFT PLS dengan refresh rate itu 60 Hz dan resolusinya 1920 x 1200 pixel. Nah, sebenarnya dengan layar panel TFT ini ya bisa dibilang sudah cukup bagus. Cuman memang kalau kita bandingkan sama panel yang menggunakan AMOLED atau IPS, jelas panel TFT PLS ini masih kurang bagus ya. Jadi dengan AMOLED atau IPS itu kecerahannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan panel yang digunakan pada Tab A8 ini. Cuman ya kalau misalnya kalian pakai tablet ini untuk nonton film, browsing, atau main game, sebenarnya layar TFT PLS ini juga bisa dikatakan masih cukup bagus. Kemudian di dalam paket pembeliannya juga kalian untuk layar, mungkin kalian yang pakai tablet ini untuk menggambar ya, nah kalian bisa menggunakan S Pen atau Samsung Pen, cuman memang di dalam paket pembeliannya itu tidak kalian dapatkan. Oke, berikutnya untuk kamera. Jadi Samsung Tab A8 ini memiliki kamera depan di dekat layar ya, di samping layar. Resolusinya itu 5 megapiksel, tepat berada di samping bezel layar gini ya. Nah, dengan posisi seperti ini akan sangat cocok buat kalian gunakan untuk meeting online ya. Kemudian untuk kamera utamanya di bagian belakang dengan resolusi 8 megapiksel. Nanti mungkin untuk kualitas foto, video, dan audio dari kamera ini nanti akan gue coba, nanti bisa kalian nilai sendiri. Tes. Nah, ini gue coba kamera depan dari Samsung Tab A8. Nah, kira-kira gimana menurut kalian, nanti bisa kalian nilai sendiri untuk kamera depannya. Oke, ini untuk kamera belakang bisa kalian lihat. Nanti kalian nilai sendiri. Ini untuk kamera belakang dari Samsung Tab A8. Kebetulan di luar juga lagi hujan, jadi mungkin agak sedikit suara hujannya mungkin akan begitu kedengaran. Tapi ya nggak apa-apa, sekaligus untuk menguji kualitas audio dari Samsung Tab A8 ini. Nah, tadi kalian sudah lihat kualitas kamera, audio, dan juga video dari Samsung Tab A8 ini. Nah, cuman memang sayangnya kamera utamanya ini nggak ada flash, sehingga kalau kalian mengambil footage atau mengambil gambar atau video pada kondisi low light memang sangat tidak disarankan. Cuman ya memang rata-rata tablet itu kan fokusnya memang bukan untuk videografi atau untuk fotografi. Oke, kemudian berikutnya dari sisi audio. Jadi Samsung Tab A8 ini memiliki 4 buah speaker tadi ya, di bagian 2 di bagian atas, 2 di bagian bawah kalau dipegang secara vertikal. Dan Samsung Tab A8 ini dengan fitur untuk audionya dengan fitur Dolby Atmos, jadi kualitasnya nanti bisa kalian sendiri. Gue coba putar supaya kalian bisa melihat atau mendengar sendiri secara langsung kualitas audionya seperti apa. Udah pasti yang terakhir ini unitnya, kita lihat. Nah, dedeng. Halo guys, selamat datang lagi di M3 Daidi. Gue Marion. Jadi itu tadi kualitas audio dari Samsung Tab A8 ini. Ya sebenarnya untuk kualitas tablet ini sudah cukup bagus untuk penggunaan sehari-hari. Oke, berikutnya yang pengen gue bahas yaitu konsumsi baterai dari tablet ini seperti apa. Jadi Samsung Tab A8 ini dibekali baterai itu 7040 mAh. Kemudian chargingnya itu kan charging 15 watt ya. Jadi kalau kalian ngecas dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar hampir 4 jam lebih. Ya sebenarnya cukup lama. Jadi kalau kalian mau agak cepat bisa kalian gunakan charging yang mungkin 20 atau 25 watt ya. Nah, di sini gue akan coba bermain Mobile Legend ya. Jadi pada saat gue main Mobile Legend itu konsumsi baterainya itu sekitar 4-5% untuk satu game. Kemudian untuk PUBG Mobile kemarin gue coba itu menghabiskan baterai sekitar 5-6% untuk satu game untuk mode Battle Royale. Ya, jadi
untuk performa baterai sih sebenarnya kalau dilihat dari performa game untuk Mobile Legends dan PUBG Mobile, ini tablet itu sangat bisa diandalkan untuk kalian gunakan seharian. Apalagi kalau kalian pakai hanya untuk mungkin hanya sosial media atau nonton YouTube atau nonton Netflix, ini bisa diandalkan ya. Jadi bisa kalian mungkin ngecas cukup 1 kali untuk dipakai seharian. Oke, yang terakhir yang pengen gue bahas adalah performa gamingnya seperti apa. Jadi biasanya di review seperti ini kan pasti ada yang bertanya, Bang, gimana kalau main Mobile Legends, kalau main PUBG Mobile, main Genshin seperti apa? Nah, untuk kenyamanan bermain game sendiri, kalau menurut gue ya, jujur untuk main game seperti Mobile Legends ini cukup playable untuk settingan ultra atau settingan high ya. Di sini coba kita lihat settingannya. Nah, ini udah settingan ultra. Cuman memang untuk settingan ultra di settingan untuk Mobile Legends ini sebenarnya sudah cukup nyaman, sudah cukup enak untuk kalian pakai bermain game. Nah, cuman memang mungkin karena gue terbiasa main game itu di iPhone atau iPad, jadi memang kerasa tidak se-smooth pada saat gue menggunakan iPad atau menggunakan iPhone untuk bermain Mobile Legends. Tapi kalau ditanya apakah sudah cukup untuk bermain Mobile Legends, ini playable banget, nyaman banget untuk kalian gunakan untuk bermain Mobile Legends. Oke, untuk performa game PUBG Mobile di sini jujur menurut gue ini nggak ada musuh ya. Di sini gue main di Erangel, apa ya? Kalau dibilang smooth, masih belum smooth. Kemudian untuk playable ya hanya sebatas playable, tapi menurut gue ini nggak begitu nyaman untuk kalian mainkan karena masih sering terjadi drop frame dan juga kadang-kadang terasa sedikit lagging. Nah, untuk game seperti PUBG Mobile saja sudah agak lagging, apalagi kalau misalnya kalian mau gunakan untuk main Genshin Impact, sudah pasti FPS yang didapatkan itu jauh lebih turun lagi dibandingkan pada saat kalian bermain PUBG. Jadi itu kualitas dari Samsung Tab A8 ini mungkin cocoknya kalau kalian pakai hanya untuk bermain game seperti Mobile Legends. Itu akan terasa lebih nyaman dibandingkan dengan PUBG Mobile atau apalagi Genshin Impact. Oke, yang terakhir kesimpulan. Nah, sebenarnya gue bingung ya mau memberikan kesimpulan seperti apa. Cuman memang dari sisi harga, tablet Samsung Tab A8 ini memang salah satu pilihan terbaik di range harga 2,7 untuk versi WiFi dan 3,7 untuk versi yang LTE. Ya, jadi dari sisi harga ini layak untuk kalian pertimbangkan. Cuman untuk performa menurut gue sih masih kurang. Jadi kalau kalian memang betul-betul ingin mencari tablet yang punya performa lebih baik, misalnya untuk gaming, nah tadi kalian bisa lihat kualitas gamingnya seperti apa. Jadi kalau memang kalian mengejar performa gaming, mungkin sebaiknya kalian membeli Samsung Tab yang A-series yang memiliki chipset jauh lebih baik dibandingkan dengan Samsung Tab A-series ini. Untuk penggunaan sendiri memang tablet ini kalau menurut gue pribadi mungkin lebih cocok buat kalian yang menggunakan untuk entertainment, meeting online, browsing, nonton film, atau main game. Tapi gamenya untuk game yang ringan. Atau mungkin buat kalian orang tua yang ingin membeli gadget buat anaknya yang mungkin harganya murah-murah saja. Nah, Samsung Tab A8 ini bisa menjadi pilihan yang menarik buat kalian. Oke, sekian dulu review dari M3D ID. Kalau kalian ada pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3D ID. Kita udah mau menuju 2000 subscriber, biar kita tetap semangat membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Thank you!